Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami, @harumchannel. Terima kasih. Maka saya membuat satu paparan, itu formulasi per haji bagi lanjut usia. Nah, pada paparan ini saya akan mengupas pertama dasar hukum, yang kedua bagaimana prospek pendaftaran haji jemaah lansia, kemudian bagaimana pembinaan, dan terakhir nanti bagaimana ibadah lansia ini. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, yang pertama kita melihat dasar hukum daripada keberadaan lansia ini. Yang pertama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Di dalam pasal 12 dijelaskan, Menteri menetapkan kota haji Indonesia dan kota haji provinsi jemaah haji reguler. Ini pada pasal 12. Kemudian pada pasal 14, dalam menetapkan kota haji Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pasal 12, Menteri memberikan prioritas kepada jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun. Nah, dengan persentase tertentu. Dan ini tahun ini sudah terlaksana dan semua kita sudah tahu bahwa persentase lansia pada saat ini dikeluarkan 1%. Kemudian dari hal yang demikian, nah saya akan kaji yang ketiga, itu tentang pembinaan terhadap jemaah lansia. Sebelum ini saya kupas, saya memberikan penjelasan pengertian lansia. Dari berbagai negara banyak memaknai pengertian lansia, tapi paling banyak menetapkan lansia itu dari segi umur. Di Amerika dan Jerman itu menetapkan lansia itu umurnya 65 ke atas. Kemudian WHO juga menetapkan macam-macam lah dari segi umur lansia itu. Kemudian kita di Indonesia juga macam-macam dari pendapat aturan. Ada dari Kementerian Sosial berumur 55 tahun orang yang itu sudah masuk panti jompo. Kemudian undang-undang kita yang baru, undang-undang PHU, penyelenggaraan haji dan umroh, itu juga dimaknai lansia itu umur 65 ke atas. Nah, dari persoalan ini terhadap pembinaan jamaah haji, saya memberi kategori dua bentuk lansia ini. Yang pertama, ada lansia yang masuk kota tahun berjalan. Dia porsinya masuk tahun berjalan, tapi umurnya sudah lansia. Nah, dia sudah masuk dari awal. Nah, ketika dikeluarkan estimasi pelunasan awal tahun berjalan, mereka sudah masuk nama. Yang kedua, lansia yang mendapat prioritas sesuai Undang-Undang Nomor 8. Nah, tahun ini sebanyak 1%. Nah, saya membagi dua hal itu. Nah, kalau lansia yang sudah masuk kota, dari segi pembinaannya, dia sudah bisa masuk pembinaan di kelompok bimbingan. Dari awal mereka sudah masuk di kelompok bimbingan. Nah, kemudian yang mendapat kota prioritas ini, nah ini yang masalah. Karena penetapannya di akhir-akhir ini. Nah, menjelang pelunasan, baru ada ketetapan dapat prioritas jamaah lansia itu. Nah, bagaimana pembinaan di sini? Nah, pembinaan di sini tentu saya melihat ada dua kategori dalam melakukan pembinaan. Nah, mungkin ini di sini ada peluang bagi kita selaku alumni. Nah, bagaimana nanti kita bisa memanage
jemaah-jemaah lansia yang mendapat prioritas dan tidak mereka dikelola oleh kelompok bimbingan, nah ini kita bisa maju di situ, berperan di situ. Jemaah-jemaah yang mendapat lansia prioritas, kita bisa berperan di situ memberikan pembinaan. Saya rasa itu Pak Naim, Ya. cukup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.